Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, ilmu dan juga nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah siang ini kita bisa melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah taala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-10 masih dalam bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Thayyib, selanjutnya mari kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa yakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya sehingga di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah itu pahalanya melebihi pahala salat yang dikerjakannya sendirian di rumahnya dan salatnya di pasar.
dengan pahala 20 derajat lebih. Yang dimaksud sekitar 23 sampai 29. Yang demikian itu karena jika salah seorang di antara mereka telah berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian datang ke masjid, dan dia tidak tergerak keluar dari rumah, kecuali karena untuk mengerjakan sholat, dan tidak ada tujuan melainkan sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah, melainkan akan ditinggikan baginya 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 kesalahan sehingga dia masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat as-sholatu hiya tahbisu. Jika dia sudah masuk masjid, maka dia senantiasa dalam keadaan sholat selama dia menunggu. Jadi selama dia menunggu saat sholat dilaksanakan. Wal malaikatu yusalluna ala ahdikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat berselawat untuk salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat mengerjakan sholatnya. Malaikat mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih, ma lam yu'di fi, ma lam yuhdith fi. Ya Allah, berikan ampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Ya Allah, berikan ampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Selama dia tidak menyakiti atau mengganggu di dalam sholat. Dan selama dia tidak berhadas di dalam masjid. Ma ta'azzanillah wa yakum. Hadis ini muatannya tentang beberapa hal, diantaranya yang pertama tentang sholat sendirian di rumah atau sholat di pasar itu dibolehkan. Seandainya itu tidak boleh, niscaya tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkatan dari pahala. Ya, jadi kalau yang sholat di masjid pahalanya 23 sampai 29 derajat. Ya, dibanding yang sholat di rumah. Kemudian mahat a'azzanillah wa yakum, bahwa keikhlasan itu menjadi penentu berapa derajat ya atau pahala yang akan dia dapat dari sholatnya tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata bid'an. Ya, jadi kata bid'an wa isyri. Ini angka antara 23 sampai 29. Artinya ada yang dapat 29, ada yang dapat 25, ada yang dapat 27, ada yang 23 ya. Ini tergantung tingkatan keikhlasannya. Sehingga ini menunjukkan keikhlasan tiap individu itu berbeda. Ada yang agak ikhlas, ada yang sangat ikhlas, ada yang lumayan. Ya. Bahkan ada yang keikhlasannya sangat lemah. Nah, kemudian ummahat a'azzanillah wa yakum,
bahwa ibu-ibu juga boleh untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Tetapi ummahat azanillah wa yakum, bahwa sholat jamaah itu tidak wajib berdasarkan ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa wanita tidak diwajibkan sholat jamaah di masjid. Ya. Tetapi sholat jamaah secara umum tetap boleh. Ya. Jadi tetap dibolehkan bagi kaum wanita. Ini menurut mayoritas ulama. Kemudian, sholat jamaah bagi wanita ya, dibolehkan berdasarkan 3 alasan. Yang pertama, berdasarkan keumuman hadis yang menceritakan keutamaan sholat jamaah seperti di hadis ini, ya, di hadis ke-10 dari Riyadhus Shalihin. Ini umum. Ya, jadi umum, nggak ada bedanya, nggak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan pada asalnya wanita memiliki hukum yang sama dengan laki-laki, kecuali ada dalil yang membedakannya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa wanita itu bagian dari pria. Ya, jadi maksudnya adalah sholat berjamaah bersama wanita tetap dibolehkan, sebagaimana pria berjamaah dengan sesama pria. Yang kedua, tidak ada larangan mengenai sholat wanita bersama wanita yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal ini juga pernah dilakukan oleh beberapa sahabat wanita, ya, beberapa sahabiah, seperti Ummu Salamah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma juga demikian. Ya, jadi Aisyah dulu pernah mengimami para wanita, dan Aisyah berdiri sejajar dengan mereka ketika melaksanakan sholat wajib. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami para wanita, para sahabiah, dan berdirinya itu sejajar. Beda kalau imamnya laki-laki, ya, imam yang laki-laki itu berdirinya di depan. Tapi kalau imamnya perempuan, seorang wanita jadi imam bagi wanita lainnya, maka dia berdirinya sejajar. Ya, jadi dia berdirinya sejajar. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, bahwa di antara yang menjadi sebab, ya, tidak dibolehkan wanita, ya, untuk sholat, ya, di masjid, ya. Jadi dia tidak boleh sholat di masjid kecuali beberapa syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, ya, jadi yang pertama adalah harus dengan izin suami atau kepada mahramnya. Dan di sini ummahat azanillah wa yakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika istri kalian meminta izin pada kalian untuk ke masjid, maka hendaklah kalian izinkan mereka untuk berangkat. Ya, jadi fa'dzanu lahun, hendaklah kalian memberikan izin untuk mereka. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hal ini, keluarnya wanita ke masjid jika tidak menimbulkan fitnah dan selama tidak menggunakan harum-haruman. Ya, jangan sampai
dia lewat di kerumunan laki-laki atau dia ke masjid dengan menggunakan harum-haruman yang itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Kemudian ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyumam ra'at asabat bakhuran, wanita mana saja yang memakai harum-haruman, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, jangan ia menghadiri sholat isya bersama kami. Ya, jadi kalau seorang wanita yang memakai harum-haruman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wanita mana saja yang memakai harum-haruman, jangan dia menghadiri sholat isya bersama kami. Nah, ya, jadi ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, kalau mau ke masjid, maka izin. Kemudian jangan menjadi fitnah bagi jamaah laki-laki. Ya, makanya dilarang pakai minyak wangi. Ya. Kemudian bahwa jangan sampai terjadi ikhtilat, campur baur yang terlarang di antara pria dan wanita ketika masuk dan keluar dari masjid. Ya. Dan di sini Ummu Salamah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para wanita, ya, jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sallama qaman nisa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam, dan ketika itu para wanita berdiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tetap berada di tempatnya beberapa saat sebelum dia berdiri. Kami menilai, wallahu a'lam, bahwa hal ini dilakukan agar wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid. Ya, jadi supaya apa? Jamaah wanita itu duluan meninggalkan masjid. Jangan sampai berdesak-desakan di pintu masjid atau berpapasan, campur baur di pintu masjid atau di depan masjid. Ya, jadi ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, ya, ini yang harus jadi perhatian kaum wanita ketika mau sholat jamaah di masjid, izin dari mahram atau suaminya. Kemudian hendaklah dia menuju masjid tidak menimbulkan fitnah bagi jamaah laki-laki. Ya, seperti pakai harum-haruman, apalagi pakaiannya seksi. Kan ada itu yang ke masjid pakaiannya seksi, bawa apa, mukenanya dilipat, mukenanya dipakai setelah masuk masjid. Sementara dia menuju masjid dengan pakaian seksi. Ini enggak boleh. Ya, kemudian jangan campur baur. Nah, jadi ini hal-hal yang harus diingat jika wanita mau melaksanakan sholat jamaah. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Kemudian bahwa di antara tugas para malaikat yaitu mereka mendoakan orang-orang mukmin dan memohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin. Ya. Jadi di sini di hadis yang ke-10 ini, ya, di mana para malaikat itu mendoakan orang yang menunggu sholat, ya, masuk masjid kemudian dia menunggu sholat. Para malaikat mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampun, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubatnya. Ya, maka di sini
Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ketika seorang masuk dalam masjid, itu sudah terhitung sholat. Dan dia ketika duduk menunggu sholat itu, para malaikat mendoakannya. Ya, para malaikat mendoakannya. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa di antara keutamaan dari sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi, yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 70 golongan yang akan mendapat, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, yang dimaksud di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu sangat mencintai masjid dan dia berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Ya, jadi dia sangat mencintai masjid. Hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid, mencintai masjid, ingin selalu sholat berjamaah di masjid. Maka kelak dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di saat itu matahari akan didekatkan di atas kita. Ya, jadi matahari ketika didekatkan itu, maka ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di saat itu, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian bahwa langkah orang-orang yang pergi menuju masjid itu akan dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bani Salimah mereka ingin mendirikan rumah dekat masjid untuk memudahkan mereka sholat berjamaah, tapi disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab azarukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Niscaya langkah-langkah kalian itu akan dicatat. Ya, jadi tidak perlu pindah dekat masjid. Ya, tidak perlu pindah dekat masjid. Jadi Bani Salimah diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tetap di rumah mereka, jangan berkeinginan untuk mendirikan rumah dekat masjid. Karena langkah kaki menuju masjid itu akan dicatat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi orang yang berangkat menuju masjid dan juga ketika kembali dari masjid. Ya. Ada seorang lelaki dari kaum Ansar yang mana dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Ya. Aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluarga. Ya, jadi dia mengatakan, uridu ayyuktabali mamsyaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Ya, jadi aku ingin agar
ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluarga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad jama'allahu laka dzalika kullah." Allah telah mengumpulkan semuanya itu untukmu. Ya, jadi hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi ummahat azanillahu yakum, ya, bahwa ketika dia berangkat juga ketika pulangnya semuanya itu dicatat. Ya. Kemudian di antara keutamaan lainnya bahwa sholat berjamaah itu sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat kalian? Para sahabat kemudian berkata, "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isbagul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharu sholati ba'da as-shalah fadhalikumur ribat." Fadhalikumur ribat. Menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah maksudnya, dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah perjuangan riba. Ya, jadi orang-orang yang menjaga tapal batas kaum muslimin dari serangan musuh-musuh mereka itu riba. Maka ummahat azanillah wa yakum, bahwa isbagul wudu' 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan makarih, keadaan yang sulit. Apalagi kalau lagi dingin banget. Ya, lagi dingin, kemudian susah untuk wudu, tapi dia berusaha untuk tetap menyempurnakan wudunya. Kemudian wa kathratul khuta' ila masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharu sholati ba'da shalah, menunggu salat sesudah mengerjakan salat. Jadi misalnya dia menunggu isya sesudah mengerjakan sholat maghrib. Ya, jadi ini tidak bertentangan dengan orang-orang yang diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana mereka yang diusir itu bukan karena menunggu sholat, tapi karena mereka meninggalkan dunia, tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hanya ibadah saja di masjid, kemudian menunggu emas jatuh dari langit. Ya, maka itu yang kemudian diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi bukan karena mereka duduk menunggu sholat, ya bukan. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum. Ya, kalau ada yang setelah maghrib duduk di masjid nunggu isya, itu namanya riba. Ya, jadi riba. Ya, sebagaimana orang-orang yang berjihad, mereka juga melakukan riba. Ya, jadi menjaga tapal batas kaum muslimin dari serangan musuh. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raha ila masjidil jamaati." Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayi'ah, maka satu langkah akan menghapus dosa. Ya. Dan langkah berikut itu tuktabu lahu hasanah,
dicatat sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Zahiban wa raji'an. Baik pada saat berangkat maupun saat pulang. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dengan redaksi yang lain, jika seseorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara sholatnya, ya, idza tatahhara rajulu thumma atal masjida yar'a sholat, kataba lahu katibah au katibuh bi kulli khutwatin yaqtuha ila al-masjid 10 hasanat. Jadi jika seseorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara sholatnya, maka dicatat baginya sebanyak 10 kebaikan untuk setiap langkahnya ke masjid. Dan orang yang duduk menunggu sholat untuk memelihara sholatnya, dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat ketika keluar dari rumahnya sampai kembali lagi. Ya. Jadi wa yuktabu minal musallin min hina yakhruju min baitihi hatta yarji'a ilaih. Jadi ketika dia keluar dari rumah menuju masjid itu dicatat sholat sampai dia kembali lagi ke rumah. Masya Allah. Jadi baru keluar dari rumah aja itu udah dicatat sholat. Beda dengan yang sholat di rumah ya. Kalau yang sholat di rumah itu paling yang agak khusyuk ya 7 menit ya. Sholat maghribnya. Nah, sholat maghribnya mungkin 7 menit ya yang khusyuk itu. Ada yang 5 menit, ada yang mungkin 3 menit udah selesai. Tapi kalau dia sholat berjamaah, maka dia dihitung sholat sejak dari rumahnya ketika dia keluar dari rumah sampai dia balik ke rumahnya. Itu dicatat sebagai orang yang sholat. Masya Allah. Kemudian maha ta'azzanillah wa yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri hajil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Ya. Jadi yang disebut dengan muhrim itu orang yang berihram. Ya. Jadi ketika dia keluar dari rumah dalam keadaan suci, ini menunjukkan lebih utama untuk wudhu itu di rumah. Ya, sehingga ketika dia keluar dari rumah itu dia sudah dalam kondisi wudhu, dalam kondisi suci. Ya. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Ya. Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, sangat besar pahalanya orang yang menunaikan sholat secara berjamaah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 3 golongan yang semuanya mendapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kulluhum dhaminun 'ala Allah Azza wa Jalla. Salah satunya disebutkan wa rajulun roha ila masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapat jaminan dari Allah. Dia mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Ya, jadi dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka ummahat a'azzanillah wa yakum,
orang yang berangkat untuk sholat berjamaah ini berada dalam jaminan Allah. Ya. Kemudian dalam riwayat lainnya Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ila masjid." Jika salah seorang dari kalian berwudu, menyempurnakan wudunya. Jadi dia menyempurnakan wudunya. Kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya, karena sesungguhnya dia dalam keadaan sholat. Ya, jadi nggak boleh tasybik. Ya, nggak boleh tasybik. Ya, jadi ummahat a'azzanillahu wa iyyakum, dalam hadis ini ya, jika salah seorang dari kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya, karena sesungguhnya dia dalam keadaan sholat. Dan dalam riwayat Tirmidzi, basyiril masyaina fi dhulmi ilal masjid bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Ya. Jadi dia berjalan ke masjid dalam kegelapan. Bin nuri tam yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Ya, hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka ummahat a'azzanillahu wa iyyakum, bahwa di hari kiamat orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, ya, baik itu maghrib, isya, subuh, ya, mereka berjalan menuju masjid dalam kegelapan, maka mereka diberikan kabar gembira dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Nah, juga di dalam surah At-Tahrim ayat 8 ini, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ya. Jadi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat itu mengisyaratkan cahaya wajah kaum mukminin di hari kiamat. Ya. Dan ummahat a'azzanillahu wa iyyakum, kita tentu sangat suka ketika kita diberikan hidangan yang istimewa. Ketika kita bertamu, kemudian kita diberikan hidangan yang istimewa, Masya Allah, kita akan puji-puji tuan rumahnya. Ya, bahkan ada yang saking senangnya itu sampai difoto, sampai dijadikan story. Ya, bikin ngiler. Kata Nabi SAW, man goda ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, waroha, a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama goda awroha. Barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan an-nuzul, jamuan dari surga untuknya setiap kali dia pergi pada pagi dan sore hari. Muttafaq alaih. Di sini ummahat a'azzanillahu wa iyyakum, bahwa semua yang datang ke rumah Allah itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan an-nuzul, yaitu jamuan dari surga setiap kali dia pergi pada pagi dan sore hari menuju masjid.
Nah, ya, jadi kita begitu bahagia ketika dapat jamuan istimewa, apalagi yang dijamu itu memang makanan kesukaan kita, Masya Allah. Makanan yang kita tidak biasa makan hari-hari, hanya orang-orang kaya raya aja ya, yang mungkin bisa mendapatkan makanan tersebut. Lalu bagaimana jika kita kemudian mendapatkan jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka yang setiap pagi dan sore mereka menuju masjid, maka mereka akan mendapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i wa safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di dalam adzan, ya, jadi mereka seandainya mengetahui keutamaan yang ada di balik adzan dan shaf pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Maka ini tidak mungkin didapat oleh orang-orang yang sholat di rumah. Ya, nah, ada pertanyaan tadi, coba dibacakan dulu. Afwan, belum ada Ustadz. Tadi info dari host. Dibacakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah wanita yang sholat di rumahnya juga mendapat keutamaan seperti halnya laki-laki yang pergi sholat ke masjid? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa sholatnya seorang di rumah lebih utama daripada di masjid. Yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Nabawi. Bagaimana kita tahu keutamaan yang begitu besar sholat di Masjid Nabawi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan para wanita sholat di rumah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika wanita sholat di rumah, itu tentu saja tidak kalah dengan apa yang didapat oleh laki-laki yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Oleh karena itu ada yang diberi secara kuantitas, ada yang diberi secara kualitas. Ya, paham Ibu ya? Jadi ada yang diberi secara kuantitas, ada yang diberi secara kualitas. Nah. Ya. Jadi misalnya Ibu ada yang dikasih 10 jeruk misalnya, tapi asam semua. Ya, enggak terlalu manis. Mungkin yang manisnya hanya berapa aja. Ada yang jeruknya cuma mungkin sebiji atau 2 biji saja. Tapi manis luar biasa dan besar.
seger. Ya, tentu saja itu sudah menyaingi yang dapat banyak tapi yang manisnya sedikit. Oleh karena itu, ma'azanillah wa yakum, sebagaimana di akhirat, laki-laki diberi nikmat secara kuantitas, wanita diberi nikmat secara kualitas. Laki-laki dapat bidadari banyak, perempuan hanya dikasih bidadara satu. Ya. Tetapi dia dapat secara kualitas. Jadi dia dapat secara kualitas. Laki-laki dapat secara kuantitas. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Afwan, izin bertanya. Tadi terkait yang menunggu waktu sholat itu Ustadz, apakah itu juga berlaku untuk wanita yang menunggu waktu sholat dari misalnya dari maghrib ke isya di rumah? Itu bisa apakah kita hanya duduk ngaji atau bisa digunakan untuk melakukan aktivitas lain selama kita masih dalam keadaan suci? Mohon penjelasannya Ustadz. Allah alam, umat sekalian, azanillahu yakum, bahwa hadis hanya menerangkan tentang doa para malaikat untuk yang menunggu sholat di masjid. Ya, dan ummahat azanillahu yakum, semoga ibu-ibu yang ada di rumah juga mendapatkan hal yang sama ketika mereka juga mengamalkan hal ini dengan duduk berzikir, membaca Al-Quran, atau mengajari anaknya, ya, sambil berniat menunggu waktu isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Kami persilakan Ummahat apabila ada yang ingin bertanya secara langsung sebelum kita lanjutkan materinya. Sepertinya udah pada Sudah ya. Nah, baik. Kalau gitu kita lanjut. Silakan Ustaz. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Apa sih yang dimaksud dengan selawat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berada di shaf pertama? Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyucikan mereka. Ya. Adapun selawatnya malaikat, maka yang dimaksud yaitu malaikat mendoakan juga memohonkan ampunan. Ya, jadi mereka akan mendapat doa juga dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Jadi kalau ibu-ibu baca hadis, sesungguhnya Allah berselawat, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyucikan mereka. Ya. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan kana yusalli ala as-saffil awwal salasan aw ala tsani wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, kana yusalli ala safil awwal thalathan wa ala thani wahidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berselawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali, dan untuk orang-orang yang berada di saf kedua sebanyak 1 kali. Ya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka dengan rahmat dan memohonkan ampunan. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan selawat, maksudnya menyucikan mereka. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berselawat, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka dengan rahmat dan juga memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian di dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Ya. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Jadi kalau kita datang itu utamakan untuk mengisi saf yang kanan dulu. Kemudian kalau kita melihat sudah tidak seimbang, kita baru mengisi yang di kiri. Nah, jadi misalnya datang 2 orang, maka 1 lurus imam, yang 1 di kanan. Datang lagi 1 boleh di kanan. Datang lagi 1 boleh di kiri, supaya agak seimbang. Datang berikutnya sebelah kanan. Ya, jadi ini kita berusaha untuk mengisi yang kanan dahulu karena ini lebih utama. Kecuali kalau sudah penuh, ya, maka kita silakan mengisi yang di kiri, kemudian di saf belakang. Kemudian ummahat azanillah wa yakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullahu azza wa jalla. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Ya, maka ini nggak mungkin bagi orang yang sholat sendirian. Dan mahat azanillahu yaqub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, man sadda furjah fi saffin rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutupi shaf yang renggang, maka Allah akan meninggikannya 1 derajat dan akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi ummahat azanillah wa yakum, hal-hal ini hanya didapat oleh orang-orang yang para lelaki yang sholat di masjid. Kemudian kita semuanya tentu akan melewati sirat. Dan sirat nanti ummahat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi orang-orang yang mendatangi masjid dengan kegembiraan, rahmat, dan kemudahan melintasi sirat. Ya, jadi sirat ini jembatan menuju surga, di bawahnya neraka Jahannam. Ya.
Jadi kalau melewati sirat, bagi yang membiasakan diri mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, maka mereka akan mendapatkan kemudahan melintasinya. Di dalam hadis At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi, wa qad dhamina Allah azza wa jalla liman kana al-masajidu buyutahu." Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ar-rahmah, ya, ar-rauh war-rahmah wal jawaz ala sirat. Allah menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kegembiraan, dengan rahmat, dan dengan kemudahan melintasi sirat. Ya. Maka di sini ummahat azanillahu yakum, kita melihat bahwa orang-orang yang mudah melangkah menuju masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan dia melintasi sirat. Ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa di antara keutamaan sholat berjamaah lainnya, seorang makmum yang mengucapkan amin bersama imam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faqulu amin, fa innal malaikata taqulu amin." Maka ucapkan amin, karena sesungguhnya para malaikat juga mengucapkan amin, dan imam juga mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, dan lafaz ini merupakan riwayat An-Nasa'i. Nah, ada lagi yang bertanya? Sebentar. Silakan Ibu-ibu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddu'a lis-salati fa asbagha al-wudu', thumma masya ila as-salati al-maktubah, fa shallaha ma'an nas, aw ma'al jama'ah, aw fil masjid, ghafarallahu lahu dhunubahu." Barang siapa yang berwudu untuk sholat dengan menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan untuk menunaikan sholat wajib, maka jadi dia menunaikan sholat wajib dan sholat bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya, jadi siapa yang berwudu untuk sholat dengan menyempurnakan wudu, kemudian berjalan untuk menunaikan sholat wajib,
dan sholat bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ummahat ta'azzanillah wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'akum minan nar wa bara'akum minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan selalu mendapati takbir pertama, maka dia akan terbebas dari dua perkara, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat nifak. Ya, karena orang munafik mereka malas untuk sholat jamaah. Ya. Dan ummahat a'azzanillah wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat dalam waktu sholat isya, dalam sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Jadi meskipun dengan merangkak. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya fi jama'atin kana qiyami nisfi lailah wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana qiyami lailatin. Barang siapa ia melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seperti sholat setengah malam. Jadi dia seperti sholat separuh malam. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka seperti sholat sepanjang malam atau semalam suntuk. Ya, Masya Allah. Jadi yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka seperti dia sholat semalam suntuk. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jazakallahu khairan Ustadz. Ada yang raise hand sepertinya. Tafadholi Uhti Ummu Fakih. Assalamualaikum. Izin bertanya ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi disebutkan ada keutamaan saf terdepan bagi laki-laki. Bagaimana jika seorang yang berada di saf terpisah, apakah terhitung berjamaah? Di masjid terdekat kami itu ada bangunan masjidnya itu lantainya itu terpisah antara masjid yang utama itu lantainya atas, baru tambahannya itu ada di bawah. Nah, kemudian ada aturan bahwa barang siapa yang tertinggal iqomat, maka sholatnya di lantai bawah. Kemudian jadi orang-orang yang terlambat tersebut tidak bisa menyambung saf di lantai yang utama itu. Nah, kemudian tidak tahu ada yang memasang rantai menuju pintu untuk ke lantai atas tersebut. Apakah yang sholat terpisah tersebut, apakah terhitung sholat berjamaah, Ustaz? Ya, kata Imam Syafi'i, tetap terhitung sholat berjamaah. Ya, jadi karena ada halangan dinding mungkin ya, karena bangunan baru ya, sehingga terhalang dindingnya, itu tetap terhitung sholat jamaah. Tapi kalau soal pahala, maka itu dihitung dari kehadirannya. Dan dia dihitung dari keinginan yang kuat dia untuk mengisi shaf pertama.
Tapi apa boleh buat? Karena nggak muat. Ya, tapi karena nggak muat. Sehingga nggak mungkin semua mau di soft pertama, nggak mungkin. Ya, wallahu a'lam. Jadi dilihat dari niatnya untuk mengisi soft pertama. Ya, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustadz. Wa ya. Kami persilahkan Ummahat jika ada yang ingin bertanya lagi. Afwan Ustadz, tadi dijelaskan dalam hadis Nabi begitu banyak keutamaan bagi yang berjamaah di masjid ya Ustadz. Jadi sebagai perempuan juga kayak merasa iri begitu Ustadz, maksudnya ingin juga gitu. Lah, tadi disebutkan juga Rasulullah memberikan jaminan bahwa salah satunya akan mendapatkan kemudahan melewati sirat. Adakah bagi perempuan Ustadz, ibadah apa yang memiliki keutamaan yang sama, yakni dimudahkan melewati sirat? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jadi umat azanillahu yakum, di antara amalan yang memudahkan menuju sirat adalah di antaranya menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan juga ibu-ibu yang sangat ingin untuk menuju masjid, tapi karena mengetahui bahwa di rumah lebih afdol, tapi di hatinya itu selalu ingin untuk berjamaah di masjid. Ya, hanya saja karena di rumah lebih afdol, sehingga dia akhirnya memilih sholat di rumah. Dan sholatnya wanita di rumah itu agar mereka mendidik anak-anak mereka tata cara sholat. Ya, jadi mereka mendidik anak-anak mereka tentang adab-adab di masjid, sehingga ketika anak-anak mereka itu sudah bisa dibawa ke masjid, yaitu di usia 7 tahun, atau mungkin ada juga anak-anak yang lebih cepat paham dari itu, sebelum 7 tahun sudah bisa dibawa ke masjid dan dia sudah bisa diarahkan supaya mereka di rumah mendidik anak-anak. Maka tentu saja mereka juga, para ibu juga akan mendapatkan hal yang sama, wallahu a'lam. Karena ibu sholat di rumah itu diantara tujuannya itu agar ibu-ibu mendidik anak-anak di rumah gimana adab sholat, bagaimana bacaan dalam sholat, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan dalam sholat, ya, mendidik anak tentang adab ketika menghadap Allah, ya, sehingga tentu saja ibu-ibu juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersendiri. Ya, jadi kita semuanya semoga mendapatkan kemudahan untuk melewati sirat. Amin. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal seorang pegawai laki-laki kemudian masuk waktu sholat, sedangkan kondisi sedang meeting besar dengan atasan. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Oh iya. Ya. Maka sebelum masuk waktu sholat, dia minta izin kepada atasannya. Ya, memberitahukan kalau nanti masuk waktu sholat, saya mohon maaf
saya meninggalkan sebentar ruang sidang, ruang rapat untuk menunaikan sholat. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya, jadi nggak memungkinkan karena dia mungkin pembicaranya. Tentu nggak memungkinkan bagi dia untuk meninggalkan rapat. Sehingga ini pentingnya bagi setiap pimpinan untuk mengetahui hukum-hukum Allah agar mereka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kemudian menyebabkan orang-orang meninggalkan kewajiban kepada Allah, seperti ngadain rapat kok pas sholat. Ya, harusnya rapat itu ya sebelum sholat, dan ketika sholat bisa break dulu, setelah sholat baru dilanjut. Kalau dia paham agama harusnya begitu, tapi banyak pimpinan itu non-muslim. Mereka nggak ngerti tentang hal ini. Maka silakan izin. Kalau nggak dikasih izin, wallahu a'lam. Ya. Ya. Semoga Allah memaafkan. Thayyib, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Nah. Tafadhol Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi intinya semakin ikhlas, semakin baik keadaannya menuju masjid. Jadi ini kenapa disuruh wudhu di rumah, supaya dia dalam kondisi hatinya benar-benar sudah terkoneksi dari sebelum sholat. Karena ketika wudhu itu dia sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berjalan menuju masjid dalam kondisi suci, berzikir sepanjang jalan menuju masjid dalam kondisi suci. Maka kemudian hal ini menjadi sebab pahalanya lebih besar dibanding orang-orang yang secara terburu-buru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hatinya tidak khusyuk karena terburu-buru. Itu menyebabkan kurangnya pahalanya dia. Sehingga kita berusaha untuk memperbagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat dari sebelum salat. Ya, jadi dari sebelum salat. Ya. Kemudian Ummahat azanillah wa yakum, bahwa orang-orang yang hatinya tidak disibukkan oleh dunia, ya, ketika mereka sudah masuk waktu sholat, mereka meninggalkan urusan-urusan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan didoakan oleh para malaikat, didoakan mendapatkan rahmat, didoakan mendapatkan ampunan. Jadi ini ummahat azanillah wa yakum, orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh dunia, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, inti dari hadis ke-10 ini, keikhlasan menjadi sebab perbedaan pahala. Jadi keikhlasan itu menjadi sebab perbedaan pahala. Ada yang pahalanya sekian-sekian, ya, ada yang pahalanya lebih sedikit. Kemudian bahwa ketika dia ikhlas, kemudian hatinya lebih tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan melakukan sebab-sebab
ya, diantaranya dengan menyempurnakan wudhu, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid, menunggu sholat, kemudian tidak berhadas. Ya, setiap dia berhadas maka dia wudhu, segera wudhu. Jadi dia mencari sebab-sebab. Maka hal itu menjadi sebab bedanya pahala seorang. Ya, jadi semakin dia banyak ikhtiarnya, semakin besar pahalanya. Ya, jadi semakin dia banyak ikhtiarnya, semakin besar pahalanya. Semakin banyak ikhtiar dan semakin ikhlas, semakin besar lagi pahalanya. Ya, jadi itu inti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Afwan Ustadz, Nah, ada yang ingin bertanya? nah. Tafadholi, Umu Faki, kami persilahkan. Ya, Mufakih, Fadholi. Assalamualaikum. Afwan Ustadz menyambung pertanyaan yang tadi sebenarnya. Nah. Tadi kan Ustadz menyebutkan barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung, dan barang siapa yang memutus, maka Allah akan memutuskannya. Nah, terkait masjid yang ada lantai atas, lantai bawah itu, sebenarnya Ustadz kan bagi yang masbuk itu ada aturan sholat di bawah, sedangkan di masjid atas itu masih ada ruang yang luas untuk menyambung saf gitu. Tapi karena di pintunya dipasang rantai, kemudian jamaah itu harus terpaksa sholat di bawah, di mana saf itu terputus. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Ya, jadi yang dimaksud memutus di situ adalah memutus tanpa ada sebab. Ya, jadi memutus tanpa ada sebab. Tapi kalau ada sebab, mungkin panitia punya alasan tertentu. Bisa jadi karena lantainya itu mungkin besi-besinya sudah nggak kuat dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin ada masukan dari para ahli sehingga kemudian pengurus masjid mengambil langkah-langkah preventif. Ya, jangan sampai lagi sholat lantainya roboh. Nah, akhirnya disuruh ke bawah saja daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Ya, jadi ngikut aturan saja. Barakallahu Taufik barakallahu. Oh iya. Kita tutup dulunya. Baik. Karena nggak ada lagi, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan ummahat sekalian. Barakallahu fikunna. Jangan lupa untuk rekaman kajian. Insya Allah bisa disimak ulang di YouTube channel Kajian Islam MBB. Kita tutup kajian siang ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.